Pukul 21.10, potongan teka-teki yang pertama, mobilku melewati jalan kecil yang menuju pemakaman ibu. Aku tersenyum, menoleh. Esok sebelum kakiku entah harus kemana, tergantung hasil pembicaraan malam ini, aku berjanji menyempatkan diri untuk singgah ke pusara ibu. Malam ini tujuanku bukan pusara ibu. Jalanan tetap tersendat, aku butuh waktu beberapa menit lagi untuk tiba ke tujuan. Purnama semakin cemerlang, bintang kian gemintang. Aku melirik jamku, pukul 21.10, bibir jalanan ramai lagi oleh orang-orang yang berlalu lalang, beberapa pasangan menuju warung-warung tenda yang berjejer rapi di sepanjang jalan, mereka mesra saling mendekap. Mereka mungkin saja tidak lapar, aku berdiam diri menatap. Kami tidak banyak bicara saat makan siang di rumah selepas peringatan 8 tahun kepergian ibu. Bukan tiba-tiba aku atau dia merasa tidak enak, tetapi lebih karena Kak Ratna selalu berada di dekatku dan menguasaiku, berbincang banyak hal, bertanya bisnis kue itu, Kak Ratna tahu lewat email, bertanya tentang N, ya ampun, masih belum punya pacar juga. Kak Ratna tertawa, menggodaku soal Adi, berarti banyak dong cowok yang patah hati, Kak Ratna berkata sambil melirik Adi. Aku tak memperhatikan. Aku juga membiasakan diri bertanya tentang keluarga mereka, setidaknya biar perbincangan berjalan normal dua arah. Rumah baru mereka, sewa, Danar memutuskan hanya menyewa. Kami belum tahu benar akan tinggal di mana. Kak Ratna menjelaskan, pekerjaannya sekarang, aku hanya jadi ibu rumah tangga. Sebenarnya pengin sekali seperti kau. Ah ya, bagaimana magangmu? Teman di kantor asyik, kan? Dan berbagai hal lainnya. Apapun itu yang terbersit di otak kami. Sore hari mereka pulang, aku yang membukakan pintu pagar, menatap mobil mereka hilang di kelokan jalan, melepas kepergian mereka dengan perasaan normal, seperti kita sedang melepas sepasang keluarga muda bahagia yang pulang dari berkunjung. Aku tersenyum menghela napas lega. Malamnya aku memutuskan untuk ke toko buku. Adikku tadi sore memberitahukan bahwa dia baru saja menerbitkan buku berikutnya, dan aku yang pernah berjanji akan selalu membaca bukunya merasa penting untuk mendapatkan buku itu segera. Adi, seperti biasa, menawarkan diri menemani. Aku mengangguk pelan tak peduli. Dede malas ikut. Adikku masih berkutat dengan Lego barunya. Dan malam itulah kejadian menyebalkan dengan Adi terjadi seperti yang kuceritakan di awal-awal sebelumnya. Saat Adi di tengah-tengah hujan tak sabar menyatakan perasaannya, tingkah laku impulsif itu, aku tidak tahu apa pemicunya. Mungkin gara-gara selama 2 hari terakhir sudah 2 kali kukatakan Adi teman dekatku. Mungkin salahku juga, tetapi Adi bisa kan menyampaikan perasaannya dengan cara yang simple-simple saja. Tak pantas menarik perhatian seluruh pengunjung toko buku. Semenjak malam itu Adi menghindar bertemu denganku, termasuk ketika sudah kembali ke Nus. N hanya menatap prihatin tak banyak berkomentar. N tahu semua detail kejadian tersebut, termasuk soal pertemuanku dengan dia dan Kak Ratna, apalagi soal kelakuan Adi malam itu. Aku tak peduli dengan keluhan N tentang perangaiku yang semakin paradoks. Aku kembali tenggelam dalam keseharian di Nus dan bisnis kue. 6 bulan lagi aku harus lulus, dan itu belum ditambah apprenticeship di salah satu perusahaan pialang terbesar Singapura. Sibuk peduli amat, aku sedikit pun tak keberatan. Dengan semua kesibukan ini, kehidupanku berubah normal seperti biasa, meskipun dengan sikap dan cara pandang yang banyak berubah, wajah menyenangkan yang luntur, perangai yang bertentangan. Anggap saja itu efek samping dari proses berbaikan hatiku. Aku kembali ke Singapura 2 hari kemudian. Setelah kejadian hujan-hujanan itu, Miranti dan Dede mengantar ke bandara. Adi tidak pulang hingga beberapa hari kemudian. Katanya demam setelah berjam-jam tidak beranjak dari pelataran parkir toko buku. Hujan-hujanan. Kak Ratna hanya mengirimkan pesan lewat SMS, "Selamat jalan." Sayang, dia tidak menghubungiku, tetapi itu bukan masalah besar. 2 hari bertemu di rumah membuatku lebih nyaman.
Mungkin dia sedang sibuk atau apalah. Tak ada kejadian penting hingga 6 bulan kemudian. Aku lulus kuliah sesuai jadwal, dengan nilai yang baik. Kali ini aku wisuda benar-benar sendirian. N memutuskan lulus normal 3,5 tahun, juga teman-teman senior high schoolku dulu. Namaku terpahat di plakat depan kampus, lulusan terbaik, lulusan tercepat, lulusan tertinggi GPA-nya. Aku hanya menyentuh pahatan itu dengan jemari, pelan, dan tersenyum. Lihatlah, ibu, adikku tidak bisa datang saat graduation day. Meskipun aku menawarkan tiket liburan buatnya, Dede sedang ujian akhir. Kak Ratna mengirimkan email pendek mengucapkan selamat, dan minta maaf tidak bisa datang. Kak Ratna tetap tidak pernah menyampaikan pesan dari dia, yang kemungkinan besar karena dia memang Ratna, tidak pernah menitipkan pesan itu. Dia hanya bilang lewat adikku, dalam salah satu email Dede, bahwa dia tidak bisa datang pada hari wisudaku, sibuk harus menangani auto show besar di Frankfurt bersama tim pemasaran perusahaannya dari negara-negara lain. Jadilah aku sendirian. Aku mengucapkan kata sambutan super pendek, terima kasih kepada Tuhan, ibu, adikku, dan dia, tidak sedih, tidak terharu. Lantas buru-buru turun dari podium, pulang ke flat, berbenah-benah pindah. Sehari setelah graduation day, statusku berubah menjadi full-time senior associate di perusahaan pialang tempatku selama 6 bulan terakhir magang. Mereka menawarkan paket kompensasi yang baik, fasilitas cukup dan berbagai remunerasi lainnya, termasuk kesempatan berlibur gratis selama 24 hari setiap tahun, kemanapun tujuannya. Namun, bukan itu alasanku memilih perusahaan itu. Jauh lebih penting adalah budaya kerjanya. Semua karyawan di sana tipikal workaholic sejati, individualis dan terbiasa memasang target pencapaian yang mencekik leher. Itu penting bagiku. Setidaknya karyawan-karyawan lain tidak akan sibuk bertanya tentang latar belakang, keluarga, apalagi kisah cinta masa lalu. Mereka sudah terlampau sibuk bekerja, sibuk dengan urusan masing-masing. Kesibukan yang padat itu juga penting buatku, apalagi dengan deadline dan segala indikator keberhasilan gila lainnya. Itu semua memberikan ruang yang besar untuk berbagai tabiat paradoksku, menikmati menggunakan berbagai kelebihan yang miliki dalam pekerjaan. Tak peduli apakah itu menyakitkan bagi pihak lain. Di kantor ini, semakin berani kalian dengan segala risikonya, semakin terang benderang karir kalian. Keberanian apa lagi yang tidak kumiliki? Aku nothing tulus. Aku enjoy bekerja di sana. Meskipun harus kuakui, setiap pulang ke apartemen sekarang aku menyewa satu unit di dekat kantor, kehidupanku terasa kosong. Aku tak tahu apa yang telah kulakukan. Yang lebih penting lagi, aku tak tahu apa yang telah kukerjakan tersebut berguna atau tidak. Kehidupanku mulai terasa hambar. Kelas mendongeng itu sempurna diambil alih oleh N. Bisnis kueku memang berkembang baik. Sekarang sudah 2 toko, tetapi sekarang sepenuhnya dikendalikan Encik Faisal, salah seorang karyawan lamaku. Aku hanya sekali sebulan datang berkunjung, dan itu tak lebih memastikan semuanya berjalan baik. Encik Faisal menyerahkan laporan dan aku memeriksanya, hanya itu. Aku berteman dengan lorong-lorong kantor yang kosong di malam hari. Pulang selalu di atas jam 9. Lift mendenging dari lantai 45 meluncur ke basement, non-stop. Hanya aku di dalamnya, lelah. Semuanya terasa sepi dan hampa. Di kantor jarang sekali karyawan berbincang. Mereka benar-benar sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Menyetir mobil dengan tatapan datar. Ribuan larik cahaya kota Singapura cantik menimpa jalanan. Tetapi aku sudah lama kehilangan selera untuk sejenak berdiri memperhatikan potongan kehidupan ini. Seperti yang dulu diajarkannya waktu menatap dari lantai 2 toko buku itu. Aku terlalu lelah untuk menikmati walau sesaat sebuah rehat. Naik lift lagi menuju lantai apartemenku, berdenging. Sendirian melempar sepatu sembarangan, melepas bluster. Kapar duduk di sofa 15 menit, menatap langit-langit, malas menuju kamar mandi. Berendam lama,
juga malas untuk beranjak selesai, membuka lemari es, mencoba mencari makanan ringan yang tidak sehat, membaca buku sejenak. Aku terlonjak riang saat laptopku yang selalu menyala di meja kerja berkedip. Adikku Dede online. Adikku setahun terakhir terbiasa membuka portal chatting di atas jam 10 malam. Lebih asyik buat ngobrol kalau suasananya tenang, itu penjelasannya. Hanya inilah sisa potongan kehidupanku yang menyenangkan. Berbicara dengan adikku. Dia sekarang sudah kuliah, tidak jauh-jauh, di kampus dekat rumah, biar ada yang mengurus pusara ibu, itu juga penjelasannya. Padahal aku tahu adikku lebih dari layak untuk mendapatkan satu kursi di kampusku dulu. Kami selalu membuka chatting itu dengan menanyakan kabar masing-masing. Adikku juga mempunyai banyak kebiasaan yang mirip dengan dia. Bertanya kabar menjadi standar pembuka pembicaraan orang-orang yang pernah dekat dengan dia. Berbincang apa saja, film-film, lagu-lagu, buku-buku, karena Dede sudah dewasa, anak kuliahan, jadi pembahasannya terkadang lebih serius. Adikku juga dengan rileks bercerita soal pacarnya. Akhirnya adikku dapat pacar juga, gadisnya berkerudung. Aku tertawa mengingatkan agar dia lebih rajin salat. Dede hanya membalas dengan emotikon menyengir, teman satu kampus. Kenalan saat ospek fakultas, di acara mentoring keagamaan pada awal semester. Sebenarnya kami belum pacaran, adikku mengklarifikasi 2 minggu kemudian. Aku tertawa, maksudnya apa belum pacaran? Bukankah 2 minggu lalu kamu bangga sekali memproklamasikan hubungan itu? Hubungan kami tuh unik, karena bagi dia, tidak ada istilah pacaran. Dia justru mengajak segera menikah, kan repot banget. Kak Tania, Dede mana siap buat menikah? Aku menelan ludah, manyun. Masalah adikku ternyata lumayan serius. Apa perlu Kak Tania pulang sekarang dan melamarnya? Aku bercanda. Adikku tidak berkomentar banyak selain mengirimkan emotikon marah besar, tertawa lagi. Namun, hubungan mereka berdua baik-baik saja. Mereka memang punya isu penting itu. Tetapi setidaknya mereka saling menyukai. Perasaan masing-masing sudah jelas bagai bintang di langit. Aku tersenyum mengingat kalimat itu. Besok aku akan mengirim email untuk N sekarang mungkin sedang sibuk menyusun tugas akhir kuliahnya. 2 minggu kemudian, adikku mengirimkan foto gadis itu, Sophie namanya. Aku lupa adikku pernah menyebut namanya dalam salah satu chatting kami, dan aku seketika mengerti mengapa Dede menyukainya. Bukan karena parasnya cantik, bukan karena itu. Lihatlah tatapan matanya, teduh dan menenteramkan, sama seperti tatapan mata ibu. Untuk cowok bertabiat seperti adikku, karakter yang tercermin dari wajah Sophie menjadi padanan yang sempurna, matang, pengertian, mau mendengarkan, dan penyabar. Aku menelan ludah. Dalam beberapa hal, sifat baik itu ada pada Kak Ratna, bukan padaku. Mungkin itulah yang membuat dia menyukai Kak Ratna. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Aku menyeringai segera menghapus ingatan masa lalu. Melalui chatting itu pula Dede menyampaikan pertanyaan apa kabar dari dia. Pada awal-awal semester pertama adikku, Dede selalu bertemu dengan dia 2 minggu sekali di kampus, sesuai dengan jadwal mengajarnya. Tetapi sebulan terakhir, dia tiba-tiba berhenti dari kegiatan mengajar di kampus. Itu laporan Dede seminggu yang lalu. Aku hanya bilang, mungkin dia malas dapat mahasiswa seperti kamu. Dede mengirimkan emotikon marah. Dalam chatting seminggu yang lalu juga, adikku entah kenapa mengabarkan sesuatu yang menjadi beban pikiranku selama berhari-hari terakhir. Aku ke rumah mereka beberapa hari lalu. Aku tak tahu apa sebabnya, tetapi aku menemukan Tante Ratna sedang menangis di halaman belakang. Aku menelan ludah membaca kalimat itu. Apapun maksudnya, aku sama sekali tak nyaman dengan kabar tersebut. Kak Ratna menangis. Kamu pasti salah lihat, mungkin Kak Ratna sedang kemasukan debu. Aku mencoba menetralisir pengaruh berita di hatiku dengan bergurau. Jelas-jelas Kak Ratna menangis. Adikku mengotot,
dia menangis kan bisa karena sesuatu yang membahagiakan. Aku juga ikut mengotot mungkin saja. Tetapi untuk orang seumuran Dede, kayaknya Dede tahu deh mana tangis yang begitu mana tangis yang adikku sign out. Kesal, tidak. Sisa malam aku berpikir banyak hal. Aku mencemaskan mereka berdua, sungguh, tak ada maksud lain. Aku semata-mata mencemaskan keluarga, kakakku, seperti kita yang prihatin saat mendengar kabar buruk dari anggota keluarga lainnya. Adakah, apa? Itu terjadi 6 bulan lalu. Usiaku menjelang 22 tahun, adikku hampir 17 tahun, dan dia tak lama lagi 36 tahun. Ketika semua api telah padam, ketika aku sudah berlari jauh melesat menyambut cerita yang berbeda, meski tak tahu akan seperti apa endingnya, ketika aku justru berharap mereka akan menjadi keluarga yang bahagia, ketika semua urusan ini menurutku sudah selesai, tutup buku. Potongan teka-teki itu tiba-tiba datang kepadaku. Menyesakan, membuat kembali semua masa lalu itu, yang malam ini, betapapun sakitnya, harus ku selesaikan. Waktu itu aku pikir Dede terlalu berlebihan soal Kak Ratna yang menangis. Pertama karena baru seminggu yang lalu Kak Ratna mengirimkan email rutinnya kepadaku, bilang semuanya baik-baik saja dan menyenangkan. Bilang bahwa Kak Ratna sangat bahagia dengan kehidupannya sekarang. Yang kedua, apapun alasannya, aku tahu dia tidak akan membiarkan seseorang yang amat berharga baginya akan menangis. Kami saja tak pernah dibiarkan menangis. Aku ingat sekali saat malam-malam dia marah di depan dokter yang bertanggung jawab atas ibu. Semuanya terasa ganjil dan membuatku tidak nyaman. Aku prihatin dan memutuskan mengirimkan email bertanya apa kabar kepada Kak Ratna. Tentu tidak menyinggung secara langsung cerita Dede kepadaku. Aku menuliskannya sedemikian rupa agar Kak Ratna lah yang bercerita apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum email itu terkirim malam berikutnya, email lain dari Kak Ratna yang justru tiba terlebih dahulu. Ya Tuhan, surat yang panjang, andai kata ditulis di atas kertas, akan terdapat bercak-bercak air mata, karena email itu menyedihkan. Surat itu membuatku tersentuh, meskipun aku bingung dengan maksudnya, dan lebih bingung lagi apa yang harus kulakukan menanggapinya. Dear Tania, apa kabar? Sayang, semoga kau baik dan sehat selalu. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada gadis secantik dan sebaik kau. Sayangnya aku sama sekali tidak sedang dalam kondisi sehat saat menuliskan email ini. Aku sedang pilek, beberapa hari terakhir demam panas, membuatku susah kemana-mana. Mengetikkan email ini saja jemariku gemetar. Aku memaksakan diri menulis, sayang, teramat penting. Tetapi sebenarnya bukan semata-mata karena masalah fisik aku kesulitan menuliskan email ini. Ada lagi, yang lebih menyakitkan. Bukan sakit di sekujur badan, tetapi di hati, sayang, menusuk, membuatku seringkali tertelungkup tak mengerti akan melakukan apa, membuat badanku jauh lebih sakit daripada virus selesma. Maafkan aku, sayang, jika email ini mengganggumu, tetapi aku sama sekali tidak tahu lagi harus bicara dengan siapa. Kaulah satu-satunya teman terdekat yang paling mengerti situasinya. Jadi, aku memutuskan untuk mengirimkan email ini kepadamu. Maafkan aku, sayang, jika isi email ini tidak seperti email yang biasa aku kirimkan, tidak seperti chatting kita selama ini. Email ini berisi banyak hal yang menyedihkan, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku memutuskan untuk menceritakan semua padamu. Aku menelan ludah, menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar apartemenku. Beberapa detik tadi Dede masuk online, tetapi aku buru-buru memintanya untuk setengah jam ke depan tidak mengganggu. Ada hal penting. Sejak kapan Kak Tania ngurus hal penting malam-malam? Kalau gitu Dede lebih baik tidur. Adikku merajuk, sign out. Tania, aku dulu selalu berdoa agar Tuhan menakdirkanku menikah dengan lelaki yang kucintai. Aku dulu sama sekali tidak percaya dengan kata-kata, lebih baik menikah dengan orang yang mencintaimu.
Bagaimana mungkin kau akan bahagia jika kau terpaksa menikah dengan seseorang yang tidak pernah kau cintai? Tak peduli seberapa besar dia mencintaimu, itu akan menyakitkan. Bagaimana kau akan menjalani hari-harimu? Tetapi ternyata kata-kata itu benar. Sayang, kau tak akan pernah bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita ketika kau menikah dengan seseorang yang ternyata tidak mencintaimu, meskipun kau amat mencintainya. Waktu aku memutuskan untuk mencintai dia, kemudian memutuskan untuk menikah dengannya, aku pikir doaku terkabul. Aku amat mencintainya, apalagi yang kurang, dan dia juga terlihat mencintaiku. Tetapi semua itu hanya bohong, kebohongan besar yang terbungkus begitu rapi. Ya Tuhan, dia sedikit pun tak pernah mencintaiku. Sayang, aku seperti bersaing dengan sebuah bayangan yang tak akan pernah kukalahkan, bersaing dengan seseorang yang tak ku ketahui, tetapi nyata. Ada, tetapi tidak ada, bayangan yang selalu dia cintai. Dear Tania, ketika aku berhasil membujuknya untuk pindah ke rumah baru, aku pikir sedikit demi sedikit aku akan berhasil memenangkan persaingan tak terlihat itu. Tetapi dia tetap mencintai bayangan itu. Dan aku sungguh tak tahu apa itu. Kau mungkin melihat kami begitu mesra dan akrab saat di topeng, pusara ibu, juga di rumah, tetapi semuanya plastik. Aku bahkan sudah hampir 6 bulan jarang berbincang dengannya. Dia lebih banyak diam, lebih banyak menyendiri, belum lagi kesibukan kerjanya. Kami hanya saling menegur di pagi hari, saat dia pulang, dan peluk cium sebelum tidur, sisanya kosong. Dan mata itu, matanya tak pernah lagi memandangku dengan cara yang sama. Mata itu sudah berubah. Sejak dulu, sejak pertama kali bertemu, aku berjuang agar dia tetap mencintaiku, membuatnya nyaman di sebelahku. Tetapi sekarang benar-benar tak ada lagi yang bersisa. Dear Tania, semuanya gelap. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Dan aku sungguh takut memintanya menjelaskan. Aku takut mendengar sebuah penjelasan. Karena itu, mungkin saja akan menyakitkan. Maafkan aku, sayang, tidak seharusnya kau mendengar kabar buruk ini. Tetapi aku tak tahu harus berbagi lagi dengan siapa. Tak mungkin aku berbagi dengan Dede, kan? Meskipun dia sudah menulis 2 buku puisi tentang cinta. Peluk sayang dari kakakmu yang sedang sedih. Semoga kau senantiasa sehat dan selalu cantik. Salam buat Adi, kakakmu, Ratna. Aku menghela napas. Dede benar, tangisan itu bukan tangisan bahagia, apalagi karena kemasukan debu. Jemariku menggerakkan mouse, menekan tombol reply. Apa yang harus kutuliskan untuk membalas email ini? Tepatnya, apa yang diharapkan Kak Ratna dalam email balasanku? Semua ini terasa pelik dan mengganggu. Pertama, aku terkejut dengan kabar itu. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka terlihat amat bahagia di pusara ibu? Kedua, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia menelantarkan Kak Ratna, dia yang aku kenal amat menyenangkan? Itu sama sekali tidak masuk akal, kan? Ketiga, posisi apa yang harus kuambil? Sederhananya, apa yang harus kuketikkan untuk membalas email ini? Besok paginya menyengir menyarankan agar aku mengambil jarak. Aku tahu kau tidak memiliki kepentingan apa-apa lagi selain ingin membantu Kak Ratna. Tetapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, kan? Lebih baik menunggu. Kau tidak ingin terjebak oleh kebaikan itu sendiri. Ada banyak kebaikan yang justru berbalik menikam, menyakitkan pemberinya. Aku menatap tak mengerti. Maksudnya, aku akan mengambil keuntungan dari masalah keluarga mereka sekarang? No way, itu tidak akan pernah terjadi. Semua itu sudah usai. Bukankah aku sudah bisa berdoa agar mereka menjadi keluarga yang bahagia selamanya? Lantas, apa maksudnya bersaing dengan bayangan? Tertawa kecil. Pria selalu punya ruang tersembunyi di hatinya. Tak ada yang tahu. Bahkan percayakah kau, ruang sekecil itu jauh lebih absurd daripada seorang wanita terabsurd sekalipun. Aku menatap lagi-lagi tak mengerti. Juga sepertinya tidak terlalu yakin dengan penjelasannya barusan. Mengangkat bahunya,
seperti biasa, tertawa sendiri, sok tahu. Mungkin saja dia punya kesibukan lain, tertekan dengan rutinitas kerja, atau semacam itulah. Tak mungkin dia selingkuh dengan wanita lain, bukan? N buru-buru menjelaskan lebih lanjut. Aku menggeleng, itu kemungkinan yang tidak masuk akal. Untuk urusan kesetiaan, dia tipikal lelaki yang bisa diandalkan. Kak Ratna merasa tak pernah mampu membuat dia mencintainya. Itu menarik, Tania. Mungkin itulah maksud bayangan tersebut. Kak Ratna bersaing dengan dirinya sendiri untuk membuat dia mencintainya. Tetapi bukankah itu aneh? N berkata dengan ekspresi full 100 watt. Aneh bagaimana? Aku menyengir menatap N yang serius sekali membahas masalah ini. Begini, bagi pria, dan itu sama saja dengan kebanyakan wanita, menikah tidak selalu harus dengan seseorang yang kau cintai. Menikah adalah pilihan rasional. Berkeluarga untuk lelaki postmodern seperti dia tidak semata-mata urusan cinta mencintai. Yang tidak rasional dalam urusan ini adalah ada yang tidak konsisten dengan dia. Lihatlah, bukankah dia dewasa sekali? Dia begitu matang. Orang seperti itu jarang impulsif dalam urusan ini, kan? Jadi, bagaimana mungkin dia tiba-tiba enggan berbicara dengan Kak Ratna selama 6 bulan terakhir? Kenapa? Apa alasannya? Aku menyengir semakin lebar. Semenjak ikut kelas filsafat paruh waktu di kampus, belakangan N suka menjelaskan sesuatu menjadi semakin rumit. Jadi, ketika dia memutuskan menikah dengan Kak Ratna, harusnya masalahnya sudah jelas sedemikian rupa. Itu pilihan paling rasional yang dia miliki. Artinya, masalah terbesarnya bukan cinta atau tidak cinta lagi. Masalahnya komitmen. Dan aku terus terang saja tak pernah meragukan komitmen seorang lelaki dengan karakter seperti dia. Tetapi, ini kan baru dugaanku. N bingung dengan kelanjutan kalimatnya. Sederhananya begini, Tania, penting sekali untuk tahu lebih banyak permasalahan ini. Jangan-jangan permasalahannya hanya karena Kak Ratna terlalu posesif, sehingga perubahan sikap sekecil apapun dapat mungkin kau lebih baik mencari tahu dulu apa permasalahan mereka. N mengangguk-angguk, entah memikirkan apa. Aku kehilangan selera untuk melanjutkan. Pembicaraan ini dibuat semakin rumit oleh gestur muka dan gerak tangan N. Aku buru-buru menghabiskan sarapan sup jagung, memaksanya berjanji tidak akan bilang-bilang ke siapapun. Sejak kapan Dede berbuat serendah itu? Adikku marah. Dede si lupa sudah seberapa sering dia membocorkan rahasia orang lain saking bocornya. Aku membiarkan Dede membacanya beberapa menit, sebelum melanjutkan chatting, dan adikku mengganti profilnya. Dede, Tante Ratna terlalu underestimate. Dede kan tahu banyak soal beginian. 2 buku puisi cinta, kurang apa coba? Sudahlah, yang penting benarkan apa yang Dede bilang minggu lalu. Kak Ratna menangis. Tania, kamu pernah lihat Kak Ratna menangis di lain kesempatan, enggak? Dede kan jarang main ke Menteng. Enggak tahu, barangkali saja. Tania, ada yang aneh enggak dengan Kak Danar selama ini? Dede lama tidak mengetikkan apa-apa. Aku menduga mungkin adikku sedang berusaha mengingat-ingat. Aku sedikit pun tak pernah menyangka adikku justru sedang memutuskan untuk bercerita atau tidak. 5 menit kemudian, belum juga ada pesan dari adikku. Aku jengkel. Untuk orang dengan daya ingat sehebat dia, tidak sulit mengambil file kenangan selama 2 tahun terakhir tentang hal-hal yang aneh terkait dengan dia. Tania, kamu nggak ketiduran, kan? Jawabnya mana? Dede, maaf, kayaknya nggak ada yang aneh tuh. Adikku berbohong, karena aku tak bisa melihat langsung raut mukanya. Aku baru tahu sebulan yang lalu. Tania, kamu bisa cari tahu? Dede, ngapain pula aku ikut-ikut masalah ini? Paling mereka cuma bertengkar biasa. Lagian kata Tante Ratna, Dede nggak mungkin mengerti urusan ini, kan? Tingkah menyebalkan adikku kembali. Tania, ini masalah kita juga. Adikku yang tampan. Makanya dulu aku sering berdoa agar dapat adik cewek, bukan cowok seperti kamu, sensitif sedikit.
Ini urusan kita juga. Kamu kan bisa nanya siapalah di rumah Kak Ratna, bisa kan? Dede, lihat saja nanti. Dede lagi sibuk ujian semesteran, malas. Tania, harus, kalau enggak, aku bilang ke Miranti, uang transferannya dipending. Dede, ngancamnya pakai begituan. Oke, nanti Dede tanyakan. Dede sama sekali tidak menanyakan masalah itu hingga 2 minggu ke depan. Bukan karena adikku tidak takut dengan ancaman pemotongan uang bulanannya dari toko kue Miranti. Tapi karena adikku memang tahu segalanya. Dia sedang berpikir apakah akan menceritakan bagian itu atau tidak. Dede takut ada banyak hal yang akan menggangguku. Seperti permainan Lego raksasa, adikku menyimpan potongan-potongan pentingnya. Tidak hanya itu, dia juga sebenarnya berusaha mengumpulkan potongan-potongan lain selama 6 bulan terakhir, membentuk seterang mungkin penyelesaian seperti di Lego terumit yang pernah dimilikinya. Semua penjelasan, sayang aku belum tahu. Dear Tania, apa kabarmu? Sayang, aku sudah mulai sehat. Pilekku berkurang banyak, kemarin malam sempat diantar Danar ke klinik. Kami berdiam diri saja sepanjang jalan. Aku takut sekali untuk bertanya. Hatiku mengkeret membayangkan pertanyaan itu akan mengganggu kebersamaan kami yang menyenangkan sesaat. Ah, sudahlah. Aku selalu mengabarkan hal-hal buruk. Bagaimana pekerjaanmu? Kamu benar. Mungkin aku butuh 1-2 kesibukan untuk membuat hari-hari berjalan lebih baik. Tetapi bagaimana aku harus bilang ke dia bahwa aku mau kerja lagi? Aku menghela napas. Itulah yang kusarankan kepada Kak Ratna dalam email balasan lalu. Setelah berpikir lama, Kak Ratna harus mencari kesibukan, entah apa bentuknya. Setidaknya Kak Ratna bisa sejenak terbebaskan dari kalutnya pikiran. Tetapi sekarang Kak Ratna takut mengatakannya, takut meminta izin. Masalah ini pelik sekali, bukan? Bagaimana mungkin Kak Ratna takut mengatakan hal itu kepada suaminya sendiri? Tapi besok pagi-pagi biar ku coba membicarakannya. Tania, dia sedang ambil cuti seminggu, katanya untuk menemaniku. Meskipun dia lebih sering tidak berada di rumah, doakan saja dia mau mendengarkan. Selamat tidur. Kakakmu, Ratna, dia cuti tetapi jarang berada di rumah. Lantas apa yang dikerjakannya sekarang? Pergi ke teman-teman cowoknya? Tidak. Pergi menghabiskan malam di tempat-tempat hiburan? Tidak. Itu tidak akan pernah dilakukan orang tipikal sepertinya. Kemana? Dede, apa yang kamu dapatkan? Tante Ratna baik-baik saja tuh. Kemarin Dede ke rumah baru mereka. Kata tante, dia besok pagi mulai kerja di perusahaan bapaknya. Itu kabar yang belum aku dapatkan dari Kak Ratna dalam emailnya seminggu terakhir. Setidaknya dengan melaporkan progres itu, adikku melakukan pekerjaannya. Tania, kamu ketemu Kak Danar di sana, kata Kak Ratna. Kak Danar kan sedang cuti. Dede, enggak, cuma ketemu Tante Ratna. Tania, kemana? Kata Kak Ratna. Kak Danar jarang di rumah. Lama berdiam diri lagi. Mikir apa sih? Aku jengkel. Tania, kamu kebelet pipis barusan? Dede, maaf, ada telepon. Bohong, adikku lagi-lagi berbohong. Dede sedang berpikir. Tania, kamu tahu Kak Danar kemana? Dede, kalau Tante Ratna saja nggak tahu kemana Om Danar, apalagi Dede, kan? Aku menyumpahi adikku dari seberang lautan. Itulah tugas adikku, mencari tahu. Anne masih belum memberikan penjelasan yang masuk akal buatku. Masalahnya, Anne kan sama saja sepertiku. Sama sekali belum berpengalaman soal seperti ini. Kalau dulu waktu senior high school Anne banyak betulnya memberikan saran. Itu karena permasalahannya dekat dengan realitas keseharian kami. Sekarang, masalahnya jauh lebih pelik. Jangankan menikah, Anne terhitung sudah menjomblo hampir 6 tahun. Permasalahan Kak Ratna sedikit banyak mulai mengganggu aktivitas keseharianku. Aku masih bekerja dengan baik, tetapi sekarang saat berjalan di lorong kantor yang sepi, saat menaiki lift yang berdenging, otakku terus berpikir, ada apakah
Apa masalah mereka berdua? Dan tahukah apa yang aku lakukan 2 hari kemudian saat pulang? Aku memutuskan untuk berhenti di salah satu perempatan jalan, naik ke atas jembatan penyeberangan, berdiri sendirian menatap jalanan kota Singapura yang bermandikan cahaya. Menakjubkan, negeri ini tidak pernah pusing dengan isu penghematan BBM. Entah apa sebabnya, tiba-tiba aku ingin menikmati sepotong kenangan itu. Menikmati sejenak saat aku berhenti dan mengamati kehidupan orang lain, kehidupan jalanan yang sudah senyap, kehidupan kota yang beranjak tidur, terpekur di atas jembatan penyeberangan itu, menatap lampu lalu lintas yang terus bergantian menyala, merah, hijau, kuning, merah, dan seterusnya, tidak lelah. Lampu itu setia, dan penduduk kota ini juga setia mengikuti petunjuk tersebut. Tak ada yang nekat menerobos meskipun jalanan sabar, semua menunggu saatnya jalanan legang. Aku mendesah, pemandangan ini dalam banyak hal memang tidak sehebat di lantai 2 toko buku kota kami. Tetapi aku mendapatkan energi yang sama, energi kesenangan mengingat potongan-potongan masa lalu, menjahitnya, menjadikannya energi positif, membayangkan masa depan yang lebih baik. Apakah dia masih suka melakukan hal yang sama ini seperti yang dia ajarkan kepadaku 10 tahun silam? Aku menelan ludah, beranjak turun, masuk ke mobil, menuju apartemenku. Jika dia masih suka melakukannya, seharusnya dia tahu persis apa perasaan Kak Ratna saat ini. Atau jangan-jangan semua ini hanyalah tingkah Kak Ratna posesif seperti yang dikatakan Anne. Entahlah yang terlalu. Aku tidak tahu. Dia sekarang ratusan kilometer di seberang lautan justru rajin terpekur di tempat yang sama selama 6 bulan terakhir. Tempat yang teramat penting dalam potongan kehidupan kami. Dia memandang lamat-lamat sepotong kehidupan itu, menjahitnya, membuat pakaian masa depan yang rapuh dari semua masa lalu yang getas. Persis seperti itu, membuat pakaian masa depan yang rapuh dari semua masa lalu yang getas. Sambil memandang pohon linden kami. Aku belum tahu